Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Tentu kalian dalam kondisi yang baik. Anak-anak, di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang barisan geometri. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang barisan aritmatika. Masih ingat ya apa itu barisan aritmatika? Barisan geometri. Ya, Ibu akan kasih contoh dua kolom, yang sebelah kiri itu disebut barisan geometri, yang kanan bukan geometri. Kita akan identifikasi bersama kenapa kok dikatakan geometri dan bukan geometri. Kita lihat ya. Untuk yang pertama, ini 1, 2, 4, 8, 16. Kita lihat keteraturannya di mana ya dia. Kenapa dikatakan geometri? Nah, ini 1 ke 2 dia dikali 2. 2 ke 4 dia dikali 2. 4 ke 8 dikali 2. 8 ke 16 kali 2. Wah, ternyata dia teratur dikali 2. Yang bawahnya 2 ke 6 kali 3. 6 ke 18 kali 3. 18 ke 54 kali 3. Dia juga teraturnya dikali 3. Kita lihat di sini. 3 ke 12 kali 4. 12 ke 48 kali 4. 48 ke 1 dan 2 kali 4. Dia teratur dikali 4 semua. Oh, kita bisa lihat ya, geometri itu yang seperti ini. Yang kolom satunya, kenapa dia bukan geometri? 1 ke 2. 1 ke 2 dikali 2. 2 ke 6 dikali 3. 6 ke 12 kali 2. 12 ke 3, 6 kali 3. Ya, ternyata pengalinya beda ya. 2 kali 3 kali 2 kali 3. 2 ke 6 kali 3. 6 ke 12 kali 2. 12 ke 3, 6 kali 3. 36 ke 7, 2 kali 2. Pengalinya juga beda. 4 ke 12 kali 3. 12 ke 24 kali 2. 24 ke 72 kali 3. 72 ke 144 kali 2. Ternyata pengalinya juga beda. Sehingga dari sini ya, dua contoh ini kalian tentu sudah bisa menyimpulkan apa pengertian barisan geometri. Ya. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang tidak sama 0. Ya, jadi barisan geometri itu caranya dengan mengalihkan dengan bilangan yang tetap, di mana bilangan yang tetap nanti dinamakan rasio atau disingkat R ya. Seperti tadi contohnya, misalnya ada 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Ini adalah barisan geometri, karena ini dikali bilangan yang tetap, dikali berapa? 2. Ya, kali 2. Yang ini juga kalikan 2. Ya, kalikan 2. Kalikan 2 lah. Angka 2 ini, ya, angka 2 ini disebut rasio. Ya, rasionya itu adalah 2. Gitu ya. Jadi, di dalam contoh ini terlihat bahwa suku pertamanya U1-nya itu adalah 1. U2-nya adalah 2. Ya, rasionya adalah 2. Kita lihat contoh selanjutnya. Ada 2, 6, 18, 5, 4. Kita lihat di sini adalah barisan geometri. Ya, di sini adalah barisan geometri. U1 di sini, U1-nya adalah 2. U2-nya adalah 6. U3-nya 18. U4 berapa? 54. Ya. R, sekarang coba kalau kita lihat R-nya berapa ya, ini R-nya, R. Ya, R-nya akan kita lihat mudah, 2 ke 6. Dikali berapa? Kali 3. 6 ke 18 kali 3. 18 ke 54 kali 3. Sehingga R-nya adalah 3. Lah 3 ini, angka 3 ini bisa diperoleh dari suku-suku ini, dilihat ya. Oh, 3 itu bisa diperoleh dari U2 dibagi U1 juga bisa. 6 bagi 2. Jawabannya 3. Atau dari U3 dibagi U2 juga boleh.
18 bagi 6, 3. Atau dari U4 bagi U3, ya, boleh juga. 54 bagi 18. Nah, itu sama dengan R ya. Jadi R itu adalah perbandingan dua suku yang berurutan. Ya. Kalau nanti ditanya berapakah suku kelimanya, U5-nya berapa ini ya? Ya. Kita bisa langsung mengalihkan bisa atau kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini U1 adalah 2. U2-nya 6. Ya, 6 itu bisa diperoleh dari 2 kali berapa? 2 kali 3. Ya kan? 2 itu adalah U1-nya di sini. Nah, jadi U1-nya kita misalkan A. Ya, ini kita misalkan 3 tadi adalah R. Sehingga ini U2-nya itu bisa dibuat dari A kali R-nya di sini. Sekarang kita lihat U3-nya. U3 ya, U3. U3 itu 18. 18 itu bisa ditulis kira-kira 2 kali 9. Nah, 9. Nah, 9 ini bisa disederhanakan lagi 2 kali 3 pangkat 2. Kita lihat 2. 2 itu adalah A. Nah, kali 3 adalah R-nya R. R-nya dikuadratkan. Ya. 54. 54 bisa kita tulis 2 kali berapa? 27. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi angka 27 ini. 2 kali 27 itu 3 pangkat 3. Nah, 2 itu adalah A-nya A. 3 itu adalah R-nya R pangkat 3. Sekarang kita akan bisa melihat hubungannya ya. Kalau U2 itu ternyata cara mencarinya bisa dibuat dari A kali R. U3 A kali R kuadrat. U4 A kali R pangkat 3. Sehingga nanti U5, kalau ditanya U5, A kali R pangkat berapa? 4. Ya. Sehingga nanti untuk sembarang kalau disuruh menentukan suku ke N-nya, ya, maka cara mendapatkannya gimana mencarinya? A kali R, N dikurangi 1. Ya, jadi ini ada 4 kan 5 dikurangi 1. 4 di sini R-nya pangkat 3, 4 kurangi 1. Sehingga untuk sembarang UN nanti di barisan geometri cara mencarinya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Ya, bisa seperti ini ya. Sehingga ini bisa kita cari di sini untuk yang barisan yang di sini tadi ya. U5-nya berapa ini U5-nya? Nah, A-nya tadi 2. R-nya 3. Pangkat N-1 ini 5 ya. Berarti 5 dikurangi 1. 2 kali 3 pangkat 4. 2 kali 3 pangkat 4, 81. 2 kali 81, 162. Gimana? Jelas ya? Jadi untuk mencari U ke N dari barisan geometri bisa menggunakan cara ini ya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya. Terus misalnya ini ya, ada barisan geometri dengan 2, 4, 8, 16, tentukan suku ke-8-nya ya. Maka langkahnya gimana? Bisa kita cari dengan rumus tadi ya. Kita tentukan dulu A-nya berapa di sini A-nya 2. R-nya berapa R-nya? Ya, R-nya itu bisa dibuat dari U2 dibagi U1. 4 bagi 2. Berapa R-nya? 2. Nah, maka U ditanyakan suku ke-8. U8 sama dengan A kali R pangkat 8 kurangi 1. Ya, sehingga A-nya berapa? 2. R-nya 2. 8 kurangi 1, 2 pangkat 7. Ya, berarti tinggal berapa ya? Kita kalikan aja. 2 kali 2 pangkat 7 berapa? Kalau kalian tidak bisa langsung mencari 2 pangkat 7 berapa, boleh ditulis ya. Pangkat itu 2 pangkat 7 ya. 2 kali 2, nulisnya 7 kali gitu ya. Boleh.
nih tinggal kalikan aja berapa ya. Ini 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64 kali 2, 128. 128 kali 2, 256. Jadi U8-nya 256. Mana, paham ya? Terus, nah, misalnya ada contoh seperti ini. Barisan geometri dengan suku pertama 2. Nah, ini ada soal cerita nih ya. Ada soal ceritanya barisan geometri dengan suku pertama 2. Berarti kita tulis dulu yang diketahui. Suku pertama 2. Dan suku keempat 54. Suku keempat berarti U4-nya itu adalah 54. Tentukan rasio barisan tersebut. Yang ditanyakan adalah R-nya berapa. Nah, cara nyarinya gimana? Yuk kita cari ya caranya gimana. Coba kita lihat yang namanya U4. Itu cara nyarinya diperoleh dari apa? A kali R pangkat 4 dikurangi 1. Gitu kan? U4-nya berapa di sini? 54. Karena udah tahu U4-nya 54. A-nya berapa? 2. Kali R ya. Yang ditanyakan kan R di sini. R. 4 kurangi 1 R pangkat 3. Ya kan? Berarti kita bisa nyari R pangkat 3 sama dengan 54 dibagi 2. R pangkat 3-nya berapa? 54 bagi 2. 27. Sehingga R-nya berapa ini? R kali R biar 27. R-nya berapa? 3. Jadi rasionya adalah 3. Boleh pakai cara seperti ini. Atau kalau misalnya bagi anak-anak yang agak bingung, ini kok pakai cara kayak gini bingung. Misalnya mencari dengan cara gini boleh nggak Bu? Misalnya di sini. Di sini U1. U1-nya 2. U1, U2. U3. U4. Ya, di sini diketahui U2 dan U4. Di sini 54 ya. Ada anak-anak yang bingung, oh saya nyarinya pakai kayak gini, boleh nggak Bu ini? U1, 2, U2, U3, U4. Nah, saya nyarinya gini, dari U1 ke U2, ke U3, ke U4 itu kira-kira kali berapa? Misalnya mau nyoba dulu ya, misalnya nyoba percobaan ini ya, pakai percobaan gini. Dari 2 ke U2-nya misalnya saya kalikan 2. 2 kali 2 berapa? 4. Saya kalikan 2, 8. Saya kalikan 2, 16. Nah, ternyata nggak cocok di sini. Ini 16, yang di sini 54. Nggak cocok kan? Oh, berarti nggak dikali 2 nih. Nah, dia mikir lagi, oh 2 kali berapa ya? Kali 2 nggak cocok, kali 3 misalnya. Oh, mau tak kalikan 3 Bu ini. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 18 kali 3, 54. Cocok nggak? 54 di sini dengan sini cocok? Oh, cocok. Ternyata ada anak yang menemukan, oh ternyata rasionya adalah 3 Bu, karena tadi saya kalikan 3. Ya, silahkan, pakai kayak gini juga boleh, ya nggak apa-apa. Ya, itu contoh di barisan geometri ya. Jadi bedanya dengan aritmatika jelas, kalau di aritmatika itu dijumlahkan dengan bilangan yang sama atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Tetapi kalau di geometri adalah pengalinya angkanya sama. Di mana pengali tadi namanya adalah rasio. Gitu ya. Semoga kalian paham dengan materi pagi hari ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.